Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Septiana dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dengan menjelaskan sedikit mengenai flowchart dan pseudocode. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita ke flowchart. Nah, di sini sudah ada flowchart yang telah didesain sedemikian rupa untuk mengetahui bagaimana struktur dari gaji ditambah dengan lembur. Nah, di sini yang pertama ada mulai, kemudian memasuki ke input golongan jam lembur. Input golongan di sini maksudnya mengklasifikasikan karyawan dengan gaji pokok berapa, kemudian akan mendapat lembur jika jika memenuhi syarat tertentu. Oke, yang pertama input golongan, ada golongan A. Golongan karyawan A itu jika iya maka mendapatkan gaji sekitar 5 juta, dan jika tidak masuk ke golongan B dengan gaji 6.500.000. Dan jika tidak golongan B maka ada golongan C, itu dengan gaji 9.500.000. Nah, semuanya masuk ke dalam titik koneksi ini, yang kemudian akan diteruskan ke, nah ini ke lembur sini. Ini belah ketupat itu menandakan pilihan. Jika lembur maka, jika iya maka masuk ke rentetan ini, jam lembur 1 atau 1 jam lembur. Jika iya maka mendapatkan persentasi 0,30% 0,30 atau 30% dari gaji, dan jika tidak maka masuk ke jam lembur kedua atau 2 jam lembur, dan jika iya maka mendapatkan 0,32 atau 32% dari gaji. Nah, jika tidak masuk ke golongan jam lembur kedua maka ke jam lembur ketiga. Apakah itu 3 jam? Jika iya maka mendapatkan gaji lembur 0,34 atau 34% dari gaji. Jika tidak masuk ke jam lembur 3, apakah itu masuk ke jam lembur 4, itu 4 jam. Jika iya maka mendapatkan 0,36 atau 36% dari gaji. Dan jika jam lembur 5, ini termasuk lebih dari 5 jam bekerja, maka gaji lembur mendapatkan 38% atau 0,38. Nah, semuanya ini masuk ke dalam titik koneksi ini yang akan diteruskan kepada total dari gaji pokok tadi. Gaji pokok, nah ini gaji pokok. Nah, ini jika tidak lembur maka gaji lemburnya sama dengan 0. Nah, ini ditotalkan dari gaji pokok plus gaji lembur, masuk ke sini. Nah, kemudian keluarlah output dengan total penghasilan dari gaji. Misal kita golongan A, kerja lembur 1 jam, maka 5 juta ditambah 30% dari gaji, kemudian hasilnya akan ada di sini. Begitu selesai penggambaran menggunakan flowchart. Kemudian ada yang menggunakan pseudocode. Nah, ini seperti bahasa pemrograman, namun bahasanya dapat mudah dimengerti oleh manusia. Pertama, ini mulai, kemudian input data, input golongan, dan input lembur. Inisialisasi gaji pokok berdasarkan golongan. Jika termasuk golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, maka golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Dan jika tidak, golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Nah, jika tidak semuanya, maka outputnya akan golongan tidak valid karena tidak termasuk ke dalam golongan. Stop. Dan jika inisialisasi persentase gaji lembur berdasarkan jam. Jika jam lemburnya 1 jam atau 1, maka persentasenya 0,30.
Jika tidak, masuk jam lembur kedua dengan persentase 0,32. Jika tidak, maka jam lembur ketiga dengan persentase 0,34 dari gaji. Jika tidak masuk ke golongan 4, maka presentasinya 0,36. Jika tidak jam lembur lebih dari 5 jam maksudnya, maka presentasi 0,38. Dan jika tidak termasuk jam lembur, maka presentasinya 0. Nah, di sini and if jika selesai maka tinggal menghitung gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini memasukkan gaji lembur dalam variabel gaji pokok dikali persentase yang tadi telah disebutkan. Nah, total gaji memasukkan gaji pokok yang pertama. Nah, ini golongan mana ditambah gaji lembur. Gaji lembur ini merupakan penghasil dari gaji pokok dikali persentase. Nah, output gaji nanti akan tercetak output total gaji Anda Rp sekian total gaji, dan diakhiri dengan selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.